Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sulan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda tentunya dalam bincang hari ini. Pemirsa Sulan TV, di hari Senin 24 Mei 2021 ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, bisa sarapan bubur. Buat yang tadi sarapan ataupun nasi uduk bolehlah, apapun itu, selama ada unsur nasinya karena di Indonesia. Pemirsa Sulan TV, kita di pagi hari yang cerah ini, di hari-hari yang semangat, weekday ya maksudnya, awal-awal minggu, kita akan membahas itu apa ya namanya, peranan penting public relation for millennial. Banyak yang mengira public relation itu kan sebuah media pencitraan dan lain sebagainya. Kalau saya sih kurang terlalu paham ya pemirsa, karena kita sudah menghadirkan ini pakarnya. Pemirsa, ini sudah hadir bersama saya Alfat Riyadul Fauzi selaku Ketua Event PR Komunikasi Untirta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilnya apa nih? Panggilnya Alfat aja. Oh, Bang Alfat ya. Kita ngebahas public relation for millennial. Ini sesuai dengan era-era, maksudnya era millennial ya? Iya, Lu bisa dibilang. masuk generasi millennial ya? Iya. Bukan ini ya, baby boomers. Bukan dong. Fat, sehat Fat? Alhamdulillah sehat. Kita ngebahas public relation for millennial. Tapi kalau sejauh ngomongin ke era millennial nih, kita ngebahas apa sih public relation itu? Gue juga pengen sekalian belajar gitu. Boleh. Jadi sebenarnya public relation ini adalah sebuah bidang ilmu gitu sebenarnya. Oh, bidang ilmu. Bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk membranding atau memposisikan sebuah citra yang organisasi yang lembaganya kita pegang gitu. Seperti kayak misalnya perusahaan, bisa instansi dan sebagainya gitu. Kalau di era-era sekarang kan jauh, sekarang kan udah pandemi. Sebelum pandemi nih, tapi lu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Semester 6. Semester 6 ini masih kenceng-kencengnya masih, nih. lumayan. Sebelum skripsian pemirsa. Ini kalau ngomongin peranan PR di era milenial di sebelum pandemi itu seberapa penting sih sebelum era digital dan memasuki era digital itu untuk peran PR? Jadi sebenarnya untuk peran PR sebelum era digital ini, kalau kita bahas zaman dulu ya, sebelum masuk ke 2000-an awal, masih era-era komunikasi yang berbasis media elektronik ya, kayak misalkan zamannya koran segala macam gitu. Nah itu kan terkait dengan pemecahan masalah atau pengangkatan citra dari organisasi itu sebatas itu aja gitu. Jadi bisa diumumkan secara publik gitu, maupun bisa ditulis melalui artikel dan nanti disalurkan melalui media cetak seperti kayak majalah atau koran dan sebagainya gitu. Nah kalau gue kan nggak tahu ya, yang membutuhkan peranan PR itu siapa saja sih? Sebenarnya yang membutuhkan peranan PR itu semua orang, nggak cuma instansi atau lembaga aja. Berarti individu juga butuh? Individu juga butuh, kayak misalnya atlet lah, kita bilangnya sebuah atlet. Atlet itu kita sebut siapa ya? Atlet favorit Bang ini siapa? Atlet? Ya, atlet. BP? Bambang Pamungkas. Nah, itu misalkan Bambang Pamungkas amit-amit aja ya, kena sebuah masalah atau kena konflik gitu ya. Nah itu kan beliau nggak mungkin bisa menyelesaikan sendiri gitu. Perlu ada orang kedua yang bisa menyampaikan secara umum ke publik untuk apa sih yang sebenarnya terjadi dan memecahkan masalahnya seperti apa. Nah itu perlu yang dinamakan dengan PR itu. Itu bidang PR juga ya? Itu bidang PR. Oke. Kalau individu, berarti PR juga bisa menjadi sebuah agensi ya? Bisa. Baik, luar biasa. Tapi kalau selain individu ada instansi, berarti komunitas-komunitas kecil juga butuh peranan. Sebenarnya kalau komunitas kecil ada yang menggunakan PR dan ada yang PR-nya bisa digabungkan dengan divisi-divisi yang ada di situ gitu, misalkan atau divisi media gitu. Nah itu kan menjabat atau merangkap juga tugasnya sebagai PR gitu. Lo sendiri kenapa tertarik ke dunia PR ini? Sebenarnya tertarik ke dunia PR itu karena yang pertama senang berorganisasi ya. Berorganisasi kan pasti ada beberapa 1-2 masalah ya dalam organisasi. Nah itu senangnya di situ sebenarnya, gimana cari pemecahan masalahnya gitu. Dan kita mikir bareng-bareng dan ketemu ide baru di situ. Sebenarnya kan PR juga bisa memecahkan masalah baik internal maupun eksternal gitu. Senang berorganisasi berarti banyak organisasinya? Ya, atau bisa dibilang. Oh banyak? Lebih dari 5? Enggak dong. Enggak. Lebih dari 1 lah. Oh, lebih dari 1. Oke. Nah, tapi kalau di organisasi taraf paling kecil di kampus juga berarti kepake ya? Kepake itu
ilmu-ilmu dari PR ini. Iya, pakai banget. Tapi kalau kita bicara generasi, nggak semua loh. Orang kayak segenerasi lu tuh paham atau awareness soal isu-isu PR. Nah, itu caranya kan penting ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Alfat ini bagaimana peranan PR itu, tapi gimana mentransfer ke generasi-generasi angkatan lu untuk PR itu penting loh. Iya, mungkin kalau bilang di zaman dulu ya emang orang-orang zaman dulu maksudnya ya paham gitu kalau PR atau humas itu penting. Nah, zaman sekarang nih kayaknya awareness-nya kurang. Dan yang paling penting untuk bisa meningkatkan awareness itu adalah gimana cara kita mengemas dunia kehumasan itu yang lebih kreatif dan lebih lebih bisa terjun dalam dunia digital gitu. Kayak misalnya humas-humas pemerintah sekarang, instansi pemerintah sekarang kan banyak yang mulai menggunakan platform digital atau seperti YouTube dan konten kreator menggunakan konten kreator sebagai media humasnya gitu. Nah, itu salah satu cara yang paling bisa dibilang signifikan lah untuk menarik masa dari kalangan milenial gitu untuk bagaimana sih cara humas bekerja itu, nah seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang juga kita lihat ya, kalau sepengetahuan gue itu yang dilihat adalah peran influencer. Itu masuk dari bagian PR juga bukan influencer? Iya, influencer itu sebenarnya kan adalah orang-orang yang direkrut sama humasnya instansi yang berkaitan ya. Untuk gimana cara membranding perusahaan itu gitu. Kayak misalnya sekarang lagi ngetren artis siapa ya? Ya sebutlah satu artis gitu yang lagi booming namanya. Biasanya itu kan dijadiin kayak bisa jadi brand ambassador, bisa jadi icon dari sebuah perusahaan. Nah, itu sebenarnya kerja-kerja PR untuk menarik perhatian dari publik bahwa perusahaan ini tuh paham banget loh dengan zaman sekarang isu gitu. terkini Gitu. Nah. Jadi terupdate sekarang itu representasinya adalah artis yang lagi hype gitu ya. Oke, benar. Tapi kalau berbicara, kita agak sedikit serius, Pat. Situasi kondisi di Alfat orang mana nih? Orang Serang. Berarti kita ngomongin Banten. Iya. Kalau situasi kondisi PR dan kehumasan di Banten, bagaimana Alfat menilai? Apakah sudah taraf sana sudah sesuai dengan dijelaskan Alfat tadi? Kalau dari pengamatan saya sendiri mungkin ini opini aja. Opini saya sendiri. Kayaknya instansi-instansi di Serang atau di Banten ini kayaknya masih kurang memanfaatkan platform digital untuk digunakan sebagai humasnya untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Karena yang saya lihat juga beberapa instansi di sini masih berkutik dengan Instagram dan lain-lain gitu. Nah, kalau di bagian konten kreatornya kayak misalnya YouTube atau video-video kayak gitu, itu masih kurang sih kayak gitu. Oke. Alfat ada referensi nggak daerah mana yang humasnya sudah lumayan oke gitu? Kalau daerah mana, saya bisa mereferensi dari daerah Yogyakarta ya. Yogyakarta itu karena mereka anak-anak mudanya juga lebih terlibat dalam pekerjaan humas di instansi-instansi mereka gitu, dan mereka juga bisa lebih kreatif gitu. Gitu sih. Kalau gue menilai sih mungkinkah ada perbedaan antara PR perusahaan dengan dengan pemerintah? Apakah ada beda fungsinya? Kalau untuk pemerintah itu biasanya dia lebih untuk menginformasikan dari kebijakan dari sebuah instansi gitu atau aturan-aturan yang mereka buat gitu. Dan kalau misalkan perusahaan itu lebih mengarah ke produk yang mereka buat sih, entah itu barang atau jasa gitu. Nah, di generasi sekarang, terutama di circle lu nih, kawan-kawan komunikasi Untirta, anak humas ya, anak PR, sedang mengadakan event ya. Iya. Itu terkait untuk salah satunya adalah mentransfer bahwa PR itu penting, ya. Betul. Nah, itu untuk di tahun sekarang apa yang bakal lo angkat? Jadi untuk tahun sekarang ini saya mengangkat, dan teman-teman tentunya mengangkat Millennial Digital Behavior, dan itu nama webinarnya. Kenapa Millennial Digital Behavior? Karena melihat anak-anak milenial zaman sekarang ini senang banget gitu yang namanya dengan dunia digital, baik itu sosial media dan lain-lain. Nah, itu menjadi ketertarikan khusus sih buat kita untuk menarik anak-anak milenial biar ikut di webinar kita gitu. Oke, nanti kita akan bahas secara detail bagaimana acaranya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih membahas public relation for millennial. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan bersama Alfat, selaku ketua eventnya, acara ini bisa disaksikan secara live di YouTube channel Sultan TV, juga di fanpage Facebook Sultan TV. Untuk Anda yang ingin menanyakan persoalan-persoalan kehumasan dan PR, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti di segmen akhir kita akan sesi tanya jawab. Tadi lanjut nih, Fat, ngebahas event. Apa tadi nama eventnya? Nama webinarnya adalah Millennial Digital Behavior. Millennial Digital Behavior. Berarti dari judulnya aja sudah mengaitkan dengan era-era digital. Iya. Tadi sudah dibahas bagaimana konsepnya, karena anak sekarang lebih suka digital. Iya. Tapi belum tentu suka sama PR-nya. Nah, ini yang perlu dibahas. Iya. Bagaimana caranya event ini bisa mentransfer tadi sesuai obrolan kita di awal. Generasi-generasi anak muda tuh awareness soal pentingnya PR. Terus konsepnya apa aja nih di kegiatan ini? Jadi konsep itu yang pertama kita menghadirkan seorang pemateri yang emang berarti ngangkat sosok ya? Ngangkat sosok yang emang berkutik langsung di dunia digital gitu. Dan dari kita juga sedikit mau ngasih informasi tentang gimana sih cara kerja dunia PR walaupun secara digital gitu, dikemasnya secara digital dan bisa dilakukan dengan proses creative thinking atau berpikir secara kreatif gitu. Dan itu tuh yang paling penting, karena untuk menumbuhkan awareness kita harus mengedukasi dulu gitu, caranya gimana mereka biar paham terkait dengan PR itu gitu. Nah, PR yang bagus itu seperti apa sih sikapnya, atau bagaimana, ada tata cara tersendiri nggak? Jadi untuk PR sendiri, karena ini saya dapat ilmunya dari kelas ya. Jadi PR yang baik adalah PR yang bisa mengikuti zaman gitu. Oh, jadi nggak kaku ya? Nggak kaku. Jadi dia bisa beradaptasi di dunia sekarang kayak gitu. Oke. Artinya kehumasan tidak berkutik soal pakaian ya? Iya. Betul sekali. Nah, kalau sekarang menurut sudut pandang seorang Alfat nih, PR yang baik itu di era sekarang nih, yang berarti yang sesuai dengan digital. Bagaimana tuh? Ya, menurut saya ya untuk PR masa era digital ini ya emang harus beradaptasi dengan dunia digital gitu. Karena publik sekarang lebih suka mencari informasi itu dengan media digital gitu, platform digital seperti sosial media dan lain-lainnya gitu. Ini kalau tadi sudah saya mempelajari, pemirsa, ada temanya itu startup from drama to reality. Ini apa nih maksud drama to reality apa? Nah, jadi gini, sebenarnya tema itu kita angkat dari pemikiran gini, kalau di Indonesia ini kan banyak startup yang baru muncul gitu. Jadi ada data yang kita olah sendiri dari tim panitia. Pada tahun 2019 itu Indonesia memiliki total 2.193 startup. 2.193. Dan itu menjadikan Indonesia menjadi negara nomor 5 di dunia dengan perusahaan startup terbanyak di dunia gitu. Kelima. Dan itu menurut kami menjadi potensi gitu. Betul. Dan gimana cara kita membuat startup kita sendiri, dan maksudnya drama to reality adalah dikaitkan dengan drama Korea yang lagi hype nih sekarang. Ada kaitannya. Gue juga curiga sih di awal. Jadi teman-teman mungkin yang lagi nonton juga banyak yang nonton dari drama startup dari drama Korea itu. Dan itu kan mengangkat isu startup kan gitu. Jadi kita ambil dari situ untuk gimana sih itu startup yang di drama kita realisasikan ke startup di dunia nyata gitu. Nah, itu relevan nggak gitu. Dan kita hadirkan Mas Setiawan Chogah itu tadi gitu. Oke, Mas Setiawan Chogah selaku founder dari Design.Institute. Nah, tapi kalau berbicara soal peranan milenial, kalau di sekarang itu kan tadi PR-nya adalah untuk meningkatkan awareness. Si sosok Setiawan Chogah ini diyakini bisa menginfluence kawan-kawan anak muda. Kalau sejauh ini partisipan dari umuran berapa aja sih yang udah daftar gitu? Kalau dilihat dari pendaftar gitu atau calon peserta, rata-rata sih anak-anak mahasiswa ya dan anak-anak muda gitu. Kalau belasan belum ada ya? Belum ada sih, mungkin dari 19 ke atas lah. 19, kalau 15 tahun belum. Belum kali, karena belum masuk ke ranah kita gitu. Iya, oke. Kalau di era industri digital dan sebagainya, ada nggak sih seumuran kalian yang sudah berprofesi di
kehumasan gitu? Tentunya banyak ya untuk teman-teman yang berprofesi di dunia kehumasan, baik itu dia jadi influencer di sosial media untuk mengatakan menginfluence hal-hal positif di sosial media yang tentunya nantinya akan menimbulkan awareness. Kayak kemarin misalnya lagi rame isu mental health ya. Nah, mental health itu banyak teman-teman juga yang menjadi influence di situ untuk mengkomunikasikan gitu bagaimana pentingnya kesehatan mental dan lain-lain gitu. Kemarin banyak banget tuh postingan-postingan soal mental health gitu. Betul. Nah, kita balik lagi ke acara PR eventnya ini. Public Relation per Millennial ya. Ini Millennial Digital Behavior ini adalah betapa pentingnya peranan PR di era digital ya. Kalau acaranya ini tanggal berapa nih? Mungkin buat pemirsa juga pengen ikut daftar gitu kan, sekalian kuliah kan, bener. Jadi untuk acara sendiri kita laksanakan di tanggal 29 bulan ini, di hari Sabtu. Berarti berapa hari lagi nih? Sekarang tanggal 24, 5 hari lagi. 5 hari lagi. Masih dibuka tapi pendaftaran? Pendaftaran masih kita buka, dan untuk teman-teman yang mungkin mau daftar silakan gitu. Dan bisa daftar melalui Instagram PR_event21. Oke. Nanti disebar pemirsa di akun Instagram Sultan TV. Tetapi sebelum itu, masyarakat biasanya menilai calon peserta itu kan biasanya pragmatis. Dapat apa sih gue ikutan acara kayak gini? Nah, boleh dijelaskan. Jadi untuk benefit yang kita tawarkan dari webinar ini kan, yang pertama adalah pastinya ilmu ya. Dan ilmu itu yang paling penting, dan tujuan kita untuk membuat webinar ini adalah untuk menyampaikan ilmu gitu. Yang kedua, e-sertifikat itu pasti udah dapat. Dan yang ketiga, kita tentunya akan bagikan door prize. Dan door prize itu banyak sekali. Dan door prize itu banyak sekali, nanti kita akan bagikan untuk peserta yang aktif bertanya di webinar itu gitu. Oke, benar-benar. Nah, kalau sepenglihatan Alfat nih di generasi tantangan para PR nih di generasi selanjutnya, di tahun selanjutnya, apa nih yang menjadi tantangan, kemudian cara menyikapinya gitu? Tantangannya pastinya di era kedepannya pasti disrupsi informasi ya, pasti itu. Karena kan namanya juga digital, pasti nanti ketemu dengan disrupsi segala macam, dan itu menjadi tantangan untuk kita, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dan yang pastinya bagaimana cara kita beradaptasi dan lebih berpikir secara kreatif gitu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada gitu. Berarti seorang PR juga penting untuk meriset bagaimana kondisi sosial ya? Iya, jadi salah satu fungsi PR juga atau tugas PR adalah untuk setidaknya membaca dulu nih kondisi sosial masyarakat sekarang seperti apa, dan kekurangan dari masyarakat apa, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan apa yang menjadi isu-isu di masyarakat itu harus dilakukan riset mendalam gitu. Oke. Nah, kalau sepengetahuan Alfat nih, ada nggak beberapa contoh kasus yang mungkin kita bisa mempelajari juga pemirsa, kasus yang entah itu individu ataupun perusahaan besar, dan dia berhasil mengembalikan kembali citranya gitu. Kasus ada nggak beberapa kasus ya? Mungkin kita bisa ambil dari PT KAI ya. PT KAI soal apa tuh? PT KAI yang dulu itu kan citranya kan kayak buruk gitu loh. Kayak di kereta itu entah itu sumpah, terus copet dan ada tindakan kriminal gitu. Dan sekarang bisa dibuktikan bahwa PT KAI menjadi salah satu perusahaan BUMN yang paling sukses gitu untuk mencitrakan perusahaan mereka gitu. Dan itu fungsi disitulah kerja PR menjadi lebih berperan penting gitu untuk memajukan perusahaan gitu. Nah, kalau paling strategis itu di era digital, platform apa sih yang paling strategis, Pat? Yang paling strategis sebenarnya adalah yang 3 sosial media yang paling sering digunakan oleh anak-anak muda ya, kayak Instagram, Twitter, dan YouTube gitu. Dan itu kan Facebook udah nggak masuk? Facebook kayaknya untuk masa-masa sekarang kayaknya lebih ke orang-orang tua gitu ya. Ini menurut pendapat saya gitu. Oke. Dan anak-anak sekarang lebih ke YouTube, Instagram, dan itu kan konten-kontennya bisa dikemas lebih menarik di situ. Gitu. Mungkin tergantung pangsa pasar juga ya. Kalau memang pangsa pasar yang buat COD-an, Facebook. Oke, pemirsa, kita akan lanjut pembahasan bagaimana pentingnya PR di era digital setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini.
dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membicarakan pentingnya PR ya di era digital. Tapi sebelum kita lanjut nih, tadi kita masih ngebahas kegiatannya ya, Millennial Digital Be Happier ini. Fat, kalau kita bicara tadi rangkaian acaranya, kayaknya belum dibahas ya rangkaian acaranya. Di tanggal 29 itu ngapain aja? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi di tanggal 29 itu nanti kita akan melaksanakan webinar ya. Ya, pada webinar.
Dan nanti akan diisi dengan materi bagaimana cara kita membuat atau mempertahankan startup yang kita buat gitu. Dan nantinya pasti ada sedikit tentang materi public relation yang akan kita sampaikan di situ gitu. Dan nantinya ada hiburan-hiburan juga dan ada kuis yang berhadiah door prize tadi. Dan ya paling nanti ada hiburan-hiburan juga. Dari jam 10 kira-kira beres jam? Kira-kira ya bisa dari jam 10 sampai jam 12. Zuhur ya? Iya, zuhur. Nah, itu ilmu pemirsa ya. Saya juga pengen ikutan kayaknya. Pengisi acaranya menarik nih soalnya. Berbicara soal ilmu. Tapi kalau untuk partisipasi tadi di kontak mana aja nih yang kalau bisa menghubungi nih? Oke, untuk pendaftaran bisa dilihat di flyernya di akun Instagram VR_event21. VR_event 21. Itu bisa di DM aja ya? Bisa di DM. 24 jam? 24 jam pastinya. Oke, itu untuk pendaftaran. Untuk pemirsa yang ingin mendapatkan ilmu bagaimana pentingnya soal-soal persoalan PR dan kehumasan itu boleh silahkan daftar di tadi yang sudah disebutkan oleh Alfat. Terutama di IG sih yang mudah dicari tuh. Searching aja IG. Kalau belum punya install dulu aplikasinya IG. Kalau belum punya juga bikin akun dulu gitu pemirsa ya. Ribet banget. Tapi ada loh orang-orang yang sampai saat ini tidak aware soal digital gitu. Nah, kalau persoalan itu bagaimana nih? Kan penting digital, tapi mereka tuh enggan gitu untuk berdigital. Sebenarnya lebih ke pilihan masing-masing ya. Untuk ini apa pilihan untuk lebih aware tentang digital atau tidak. Tapi kita nggak bisa lepas dari realitas bahwa pada zaman sekarang ini kita lebih kencang arusnya di era digital gitu, di sosial media segala macam. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau mengikuti perkembangan zaman sekarang ya mau nggak mau harus lewat digital itu. Berarti secara tidak langsung PR tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kondisi. Misalkan prinsip PR gue adalah ya udah gue pengen humas gue tuh caranya pakai cara era-era dulu gitu, era-era kolonial gitu. Itu udah nggak berlaku ya? Ya nggak berlaku karena kan kita harus lihat dari pasarnya juga. Pasarnya kan kita sekarang lebih ke anak-anak muda yang lebih biar efektif aja gitu pakai digital. Nah, kita kan pasarnya di situ sekarang. Betul. Kalau menurut lu nih orang-orang yang ansos gitu ya, tidak bermedsos lah ya, tidak bermedsos bisa hidup nggak sih? Kalau misalkan bisa hidup, ya bisa aja gitu. Bisa. Tapi kan kalau untuk bergaul nantinya takutnya ada ketertinggalan itu. Maksud gue hidup tuh secara eksis gitu tuh. Bisa eksis nggak sih gitu? Ya kalau untuk eksis ya bisa, cuman agak kurang aja gitu. Iya, kalau sulit ya, sulit. Oke, benar. Nah kalau yang ingin lu sampaikan nih kepada generasi-generasi muda itu bagaimana pentingnya bermedsos atau bukan bermedsos ya? Membangun citra yang baik minimal kan diri sendiri ya. Membangun citra yang baik diri sendiri kan lewat medsos pemirsa. Apa yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang? Ya untuk generasi sekarang ya lebih baik membuat citra diri yang baik aja gitu di sosial media. Jangan merusak dengan postingan-postingan negatif seperti itu kan jadinya nanti citra diri sendiri yang rusak dengan postingan-postingan itu gitu. Kalau bisa sih saran saya untuk membangun citra yang baik itu memberikan pesan-pesan positif gitu di sosial media gitu. Nah, kita belum berbicara dampak kalau citranya buruk nih. Nah, itu penting. Fat, kalau menurut Alfat nih, citra buruk itu baik itu berdampak ke individu ataupun perusahaan ataupun instansi pemerintahan, apa saja sih dampaknya kalau citranya turun gitu? Ya, kalau untuk individu dulu yang pertama ya. Untuk individu seperti saya sekarang kan masih masyarakat lah ya. Statusnya masih mahasiswa lah bilang. Untuk mahasiswa sendiri kan pastinya nanti akan masuk ke dunia kerja gitu. Oh iya. Nah kalau misalkan kita membangun citra yang buruk sejak dini, nanti di dunia kerja gimana gitu orang-orang melihat kita gitu kan. Pastinya kita juga perlu image yang baik di mata semua orang gitu kan. Dan yang untuk perusahaan atau instansi, kalau misalkan citra kita buruk ya kesalahan terbesarnya adalah membiarkan konsumen dari perusahaan itu tuh pergi gitu. Karena kan kita harus menjaga hubungan baik dengan publik kita gitu dari perusahaan itu gitu. Langkah pertama jika kita mengalami masalah ini kita memposisikan sebagai pemilik startup misalkan. Iya, misalnya. Langkah pertama jika kita punya perusahaan terus perusahaan kita anjlok nih dalam hal citranya turun gitu. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya kita nggak boleh gegabah yang pertama ya. Oh, jangan panik ya? Jangan panik dulu. Kalau misalkan panik bisa ambiar tuh bisa semuanya. Okay. Yang pertama itu kita tenang dulu, terus dianalisis dulu sebenarnya masalah ini sebabnya apa, kayak gitu. Dan kita analisis gimana cara kita mengatasi masalah ini gitu. Apa aja kekuatan yang kita punya, apa aja
kelemahan yang kita punya gitu, dan peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Berarti secara tidak langsung di setiap perusahaan atau instansi itu divisi PR itu harus khusus ya? Iya, dan ini saya juga belajar dari kelas, sebenarnya divisi PR itu kebanyakan perusahaan yang mispersepsi gitu. Nah, boleh tuh gimana? Sebenarnya humas itu adalah divisi yang paling dekat dengan manajemen atas gitu. Humas? Iya, humas. Karena dia menjembatani antara manajemen atas dan manajemen yang di bawahnya gitu. Baik itu secara internal maupun eksternal, dan itu humas itu adalah posisi yang strategis sebenarnya di perusahaan kayak gitu. Kalau dia memposisikan itu berarti harus seimbang ya antara ke manajemen atas sama di manajemen di bawah. Harus seimbang, karena kalau misalkan kita berpihak ke salah satu pihak ya nanti iklim kerjanya jadi nggak baik kayak gitu kan. Oh gitu. Nah tapi kalau saya lihat Fat, di kasus-kasus tertentu di instansi pemerintahan ya, humas kan biasanya langsung berhubungan dengan kontak langsung dengan masyarakat ataupun lain sebagainya. Biasanya dia yang mendapatkan keluhan pertama nih. Kalau pemerintah kan biasanya soal kebijakan. Kalau cara menyikapinya gimana tuh? Misalkan kita sebagai agen PR-nya nih, ditanya ini gimana nih perusahaan atau instansi tersebut gitu. Cara jawabnya gimana? Ya biasanya itu di press conference ya misalnya. Itu press conference. Misalkan lagi ada press release dan nanti dikomen sama masyarakat jadi kayak gini gitu. Dan yang pertama tanggapan kita adalah harus baik dulu ke mereka nih, ke publik yang merespon atas kebijakan kita gitu. Karena kalau misalkan kita terlihat panik atau gegabah di situasi tersebut ya nantinya dampaknya akan jadi buruk gitu. Dan kita sebenarnya kalau misalkan terima keluhan atau komplain, kita terima aja dulu gitu, dan nanti kita cerna baik-baik di dalam internalnya gitu. Dan nanti kalau misalkan ketemu permasalahannya dan udah ketemu solusinya, baru kita sebarluaskan ke publik kayak gitu. Gue pengen sedikit mensimulasi nih. Misalkan lu seorang PR dari PR seorang anak komunikasi Untirta gitu. Iya. Fat kok di komunikasi Untirta kuliahnya absennya susah sih gitu. Harus pakai fingerprint. Nah, gitu gimana tuh jawabnya misalkan? Ya. Misalnya kalau misalkan di situasi kayak gitu ya kita emang iya gitu, di anak humas kan emang seperti itu prosedurnya regulasinya seperti itu, dan itu sebenarnya untuk kebijakan untuk kebaikan kita semua kok gitu, dan biar absensinya lebih tertata secara baik gitu. Jadi harus itu ya. Mungkin lebih detailnya bagaimana tata cara menjadi PR yang baik di event nanti dibahas ya. Iya, pasti. Oke. Itu pemirsa. Silakan gabung di eventnya. Ini kita buka sesi tanya jawab, pemirsa. Silakan yang ingin menanyakan persoalan atau salam-salam kepada keluarga di rumah. Silakan di kolom komentar. Ini ada dari Laskar Cisadane, penonton setia nih. Ada Kojek nih. Mantap katanya, multi orientasi kerjanya. Betul. Jadi humas itu multi orientasi ya kerjanya. Betul. Harus paham semua ya. Nah itu bagaimana cara mempelajarinya? Misalkan di satu perusahaan ada 10 bidang, itu harus paham semua. Ya karena nantinya kalau misalkan kita nggak paham dari tupoksi dari setiap divisi, gimana kita cara memecahkan masalah kalau kita nggak tahu tugasnya dulu gitu. Kayak gitu. Berarti ada sekolah khusus atau maksudnya ada pelatihan khusus nggak gitu untuk mempelajari sebuah bidang? Ya seperti saya contohnya, misalkan ada di Untirta ada di ilmu komunikasi ada fokus konsentrasi humas gitu, dan mungkin nanti kedepannya ada workshop yang menjelaskan bagaimana kinerja humas sebenarnya kayak gitu, dan itu sebenarnya banyak di umum gitu, dibuka secara umum. Nah kalau berbicara pemikiran lama dan pemikiran sekarang, penampilan penting nggak untuk seorang PR gitu? Nah itu jadi paradigma tersendiri ya. Kalau misalkan penampilan itu kan yang penting itu enak dilihat dulu gitu, enak dilihat baik atau enggaknya. Bukan persoalan bagus ya? Iya, karena kan bagus atau enggaknya penampilan itu kan balik lagi ke persepsi orang masing-masing. Gimana cara kita menampilkan diri ya sesuai lah dengan kondisi yang ada gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Udin nih. Lantas bagaimana seharusnya strategi public relation di era milenial seperti sekarang ini? Maksudnya di era digital kali ya berkaitan. Strategi yang paling efektif mungkin, bagaimana tuh? Ya, ini menurut saya strategi yang paling ini ya kita tahu dulu masalahnya apa dan kita beradaptasi atas masalah itu biar kita bisa memecahkan masalah yang ada kayak gitu sih. Dan menuangkannya lewat platform digital. Platform digital, betul. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oh, ini ada yang nanya. Kang Fauji mungkin ya? Kang Fauji dari Eka nih. Kang Fauji, pola-pola lama yang sudah yang old fashion, yang ketinggalan zaman,
mau tidak mau memang harus ditinggalkan. Terus apa ini? Oh, terus strategi yang terbaru itu seperti apa saja gitu. Nah, kalau misalkan kita bahas pola-pola zaman dulu ya, kayak misalnya press release di koran maupun di artikel atau di pamflet itu kan udah mulai ditinggalkan nih sama orang-orang sekarang. Dan paling yang sekarang ya kita bisa lebih memanfaatkan di era dunia digital itu kayak sosial media, YouTube, segala macam, Instagram dan lain-lain gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi mungkin sudah dibahas ya. Oh ini, jika kita ingin berhasil dalam dunia digital yang serba cepat dan informasi yang semakin banyak, gimana Kak? Katanya gitu. Ya, yang bisa saya jawab sih ya harus update sih. Update ya? Iya, pertanyaan pasti harus update dulu. Kan kita harus beradaptasi, itu tadi yang paling penting. Anda tidak mungkin bisa secepat kilat kalau tidak punya medsos. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kang Aep. Tantangan PR di era milenial apa Mas Bro? Ya, tadi sudah dibahas ya. Tantangannya yang pasti disrupsi komunikasi itu tadi. Dan pastinya nanti namanya juga di digital ya, nggak ada yang aman di digital gitu. Pasti kita bakal ketemu tantangan-tantangan itu, dan ya kita harus mengetahui gimana cara penyelesaian masalahnya. Tapi kalau kita berbicara masalah digital ya Fat ya, ini kita bicara agak sedikit serius saja. Persoalannya kadang setiap hari berbeda, ya nggak sih? Hari ini isu ini, itu CPR harus selalu update ya persoalan-persoalan kayak gitu. Iya, karena kan permasalahan sosial itu ya apa ya disebutnya, dinamis ya. Dinamis betul. Selalu berubah gitu, dan itu ya harus menjadi di pikiran Humas itu gimana cara kita mengetahui masalah yang ada dan cara penyelesaian yang selalu kreatif gitu. Dan itu tadi, creative thinking itu penting gitu. Iya, oke. Ini pemirsa kayak sepertinya Alfat bakal jadi calon VR yang keren. Amin. Terima kasih. Karena gue bicara seperti bukan nama mahasiswa ya. Tatanan katanya tersusun rapi. Oke, Fat, terakhir yang ingin disampaikan di titik berat dari obrolan kita hari ini kepada pemirsa Sultan TV, silahkan. Iya, untuk pemirsa Sultan TV ya. Sebenarnya yang saya sampaikan di sini intinya adalah membangun awareness tentang dunia kehumasan atau dunia PR di dalam era digital itu penting, karena setiap instansi atau individu itu yang perlu menangani isu-isu yang ada melalui bidang kehumasan melalui era digital seperti Instagram, sosial media dan sebagainya kayak gitu. Dan itu yang harus ditumbuhkan sejak dini gitu, karena kedepannya kita pasti akan berkembang lagi, dan itu kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Soft skill apa yang harus dimiliki seorang PR? Sekalian hard skill dan soft skill. Ya, yang paling penting public speaking sih harus. Iya. Public speaking. Minimal kayak Alfat ini loh pemirsa. Ngobrolnya santai tapi kena gitu. Ya, masih belajar juga sebenarnya. Jadi yang pertama public speaking itu ya karena kita kan harus berbicara depan orang banyak ya. Dan ya kayak soft skill seperti editing, terus desain, dan itu penting karena kan baik lagi tadi Humas juga harus bisa mengemas sebuah informasi itu menjadi konten gitu. Dan konten kreator itu sekarang kan lebih banyak di dunia digital seperti YouTube itu membuat video, dan maupun di Instagram itu membuat microblog segala macam. Itu kan memerlukan skill desain, editing segala macam gitu. Oke, itu yang perlu dimiliki di era sekarang. Oke, Alfat, terima kasih sudah mampir ke Studio Sultan TV. Terakhir mungkin silahkan informasi promosinya, bagaimana event yang akan diadakan? Ya, untuk pemirsa Sultan TV yang mau mendaftar di webinar Millennial Digital Behavior bisa langsung lihat aja di Instagramnya PR_event 21 atau melalui link bit.ly/millennial digital behavior. Dan nanti pastinya akan ada acara menarik yang bagi yang mendaftar, dan ada door prize bagi kalian yang aktif di webinar tersebut. Gitu sih. Apakah dikenakan biaya? Untuk pendaftaran kita nggak dikenakan biaya, gratis. 100% gratis. Tapi dapat sertifikat dan sebagainya? Dapat. Wah, rugi bandar nih pemirsa. Tapi itulah pemirsa. Tunggu apa lagi? Maksudnya ini kan momentum untuk belajar PR, dapat sertifikasi juga kan. Biasa kalau di profesi kan membutuhkan sertifikasi itu. Iya, sangat penting sekali. Silakan dipantengin di Instagramnya. Apa tadi PR_event 2021. Silahkan daftarkan. Terima kasih Pat sudah mampir ke Studio Sultan TV. Lancar terus kegiatannya sampai beres. Amin.
terus kalau bisa jangan sampai berhenti di satu event. Untuk menggelorakan, mentransformasikan apa itu PR. Semangat PR. Sehat selalu. Dan timnya ada berapa orang timnya? 12 orang, berarti 13 sama Alfa. Enggak, 12. Oh, 11 yang lain. Iya, 11. Salam sama kawan tim 11 orang lainnya, sukses terus acaranya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan bincang hari ini. Semoga memberikan informasi terbaru bagi Anda, bermanfaat juga bagi kita semua. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.